Belakangan ramai mengenai status Jakarta yang sudah tidak lagi menjadi ibu kota per 15 Februari 2024, menyusul adanya Undang-Undang Ibu Kota Nusantara. Namun pemerintah pun membantah hal ini karena keputusan terkait perubahan status Jakarta akan dilakukan melalui keputusan Presiden. Lalu apa kata pelaku usaha terkait gonjang-ganjing perubahan status Jakarta ke depannya? Langsung saja kita berbincang bersama dengan Ketua Umum Kadin DKI Jakarta, Diana Dewi. Selamat pagi Bu Diana. Bagaimana kabar Anda setelah DKI Jakarta ini bukan DKI Jakarta lagi? Selamat pagi Mbak Megi. Ya, kabarnya alhamdulillah kita syukuri saja karena pengusaha adalah pejuang Mbak. Jadi berjuang terus walaupun tidak menjadi ibu kota. Baik, nah Bu Dewi, Bu Diana, apakah DKI Jakarta bisa jadi kota bisnis dunia meski bukan sebagai ibu kota negara lagi? Karena saya juga pernah berbincang dengan beberapa pihak begitu ya. Katanya Jakarta nantinya akan menjadi seperti New York konsepnya, lalu IKN akan menjadi seperti Washington ke depannya. Bagaimana menurut Anda? Ya, memang kita harus optimis ya kalau ditanya seperti itu. Tentunya Jakarta sendiri itu adalah bisa menjadi kota bisnis dunia karena kita lihat dari Global Power City Index di mana GPCI memberikan peringkat bahwa 45 dari 48 kota itu DKI Jakarta. Kemudian peringkat 153 dari 183 kota di dunia. Sementara dalam Ekonomi Intelijen Unit juga bahwa Jakarta urutan 139 dari 173. Jakarta juga ternyata 69 dari 156 kota dalam Global City Index. Artinya apa? Jakarta mempunyai potensi yang sangat besar untuk tentunya harus dikembangkan. Jadi poin-poin yang tadi peringkat-peringkat yang sudah baik, kita harus kembangkan. Jadi kalau bertanya sebagai pengusaha ya tentu kita akan ditinggalkan oleh dengan PDB yang besar itu, apakah mungkin itu. Nah ini kita juga pasti worry. Tapi kita tahu bahwa memang secara peringkat sebagai Global Power City Index ya tentunya kita harus tingkatkan terus Mbak. Itu Mbak. Baik Bu Diana, wacana pemindahan ibu kota bukan hal yang baru ya Bu Diana. Wacana ini sebenarnya sudah mencuat sejak Presiden Soekarno hingga Presiden Jokowi. Sebenarnya apa kata pengusaha untuk untung rugi DKI Jakarta jadi daerah khusus jika diresmikannya IKN baru? Ya, kami akan mengoptimalkan infrastruktur tentunya ya, karena kita juga tahu bahwa Jakarta itu tetap menjadi harusnya magnet nasional karena infrastrukturnya lebih dari daerah-daerah lain. Kemudian juga harus siap menjadi global city karena kita sebagai pengusaha akan mengoptimalkan ibu kota ini menjadi pusat bisnis. Jadi seperti MICE ya, untuk meeting, investasi dan conference. Jadi kita harus menjadi pusat bisnis, pusat perdagangan, kemudian juga pusat jasa. Karena sekarang ini juga Jakarta sendiri kan bisnisnya ditopang dari perdagangan dan jasa. Nah ini yang harusnya nanti kita tingkatkan terus, kemudian juga PDB yang disumbangkan oleh Jakarta itu 8%. Saya juga berharap bahwa tetap kita bisa akan meningkatkan potensi ini. Jadi berharap semua stakeholder dapat mendorong daerah Jakarta ini akan menjadi pusat bisnis, Mbak. Baik, semoga bisa naik ke lebih dari 8% ya Bu Diana. Nah, perpindahan ibu kota ke IKN pastinya banyak gedung-gedung kementerian yang akan kosong. Apakah pihak pemerintah sudah berdiskusi dengan Kadin seperti apa rencana ke depannya gedung-gedung di lokasi strategis tersebut? Ya, Mbak. Inilah yang kita berusaha untuk menyampaikan kepada pemerintah bahwa nanti jangan menjadi gedung-gedung tersebut adalah gedung-gedung yang mangkrak tanpa tuan, kemudian juga menjadi barang yang
orang akan takut datang ke gedung-gedung tersebut, yang kita siap untuk berkolaborasi di mana kita stakeholder terkait, harusnya pihak swasta nantinya akan berkolaborasi dengan pemerintah. Bagaimana gedung-gedung ditinggalkan ini akan lebih produktif lagi. Itu yang kami sampaikan terus dan menerus untuk setiap kami mengadakan FGD, Mbak. Baik, Bu Diana. Ya, tentunya kami juga mengharapkan semua gedung-gedung ini dialihfungsikan dengan baik. Dan terakhir, Bu Diana, saat Jakarta ini tidak lagi menjadi ibu kota negara, apakah Jakarta masih bisa memiliki kewenangan khusus untuk mengintegrasikan sistem transportasi wisata hingga investasi antar wilayah Jabodetabek? Ya, Mbak, Jakarta harus diberikan kewenangan khususnya terutama dalam integrasi transportasi di Jabodetabek. Selama ini memang sudah berjalan baik itu melalui operator Transjakarta, LRT, kemudian MRT. Nah, ini harapannya adalah kita perkuat lagi nih dan jangkauannya yang diperluas. Itu harapannya, Mbak. Baik, kami akan terus memantau bagaimana planningnya ke depannya. Tentunya kami juga mengharapkan semua gedung-gedung ini menjadi gedung-gedung yang multifungsi begitu ya, Bu Dewi. Terima kasih Bu Diana sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Bisnis dan Referensi. Terima kasih Mbak Maggie, selamat pagi.